Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kekristenanmu hari ini tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, biasa saja, seperti kelihatannya baik-baik saja, seperti layaknya orang tidak butuh Tuhan, karena berdoa ala kadarnya, belajar firman ala kadarnya, tidak dingin dan tidak panas, suatu hari engkau akan ditolak Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan. Rasa haus kita dengan Tuhan. Kerinduan untuk mencari dan bergaul dengan Tuhan. Setiap hari. Bukan menjadi Kristen yang cukup aku minggu ke gereja dan hari-hari biasa tidak peduli dengan Tuhan. Kalau hidupmu hari-hari tidak peduli dengan Tuhan sama sekali, suatu hari engkau didapatin di hadapan Tuhan. Akan dimuntahkan di hadapan Tuhan. Makanya kekristenan itu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Bukan melakukan rutinitas agamawi. Kekristenan adalah kehidupan setiap hari berjalan dalam ketepatan ilahi. Berjalan dalam ketetapan firman Tuhan. Sesuai semua tindakan, semua ucapan, semua keputusan kita, semua apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Banyak orang melakukan hidupnya, menjalani hidupnya sesuai dengan maunya sendiri tanpa peduli Tuhan. Dia pikir, ya orang Kristen yang model kayak begini ini. Kristen itu bukan agama, Kristen itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau agama itu hanya berisi dengan peraturan-peraturan legalisme yang membuat kita harus melakukan ini dan melakukan itu. Kalau enggak nanti dapat hukuman. Tapi kekristenan itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Makanya orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu memiliki rasa haus dan kelapar akan Tuhan. Tidak hanya secara agamawi datang ibadah tapi nggak pernah kenal Tuhan. Secara agamawi datang ke gereja tapi hari-hari nggak pernah tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kebanyakan rata-rata orang Kristen itu hidupnya babak belur karena hidupnya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kok. Bisa bertahun-tahun di gereja tapi nggak ngerti firman. Nggak ngerti pakai firman itu seperti apa, praktek firman itu nggak seperti apa. Tidak heran hidupnya biasa saja, bahkan cenderung suam-suam kuku, nggak peduli berdoa, nggak peduli cari kebenaran, nggak peduli dengan pribadi Tuhan sendiri. Bayangkan orang-orang model kayak begini yang bertahun-tahun ke gereja, tapi nggak ngerti apa-apa, apa yang akan terjadi? Dia di hadapan Tuhan seperti apa di hadapan Tuhan? Orang yang gak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Bahkan berdoa pun asal-asalan. Ibadah pun karena rutinitas agamawi yang dilakukannya. Orang-orang model kayak begini, suatu hari akan didapatin di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang suam kuku. Gak punya kerinduan, gak punya kelaparan, gak punya rasa haus dengan Tuhan. Coba kita mau koreksi hati kita sampai hari ini ya. Kenapa kok kita ini dari tahun ke tahun tetap sama terus? Tetap sama terus. Harusnya Tuhan bawa kita naik bukan turun. Harusnya Tuhan bawa kita menjadi kepala bukan ekor. Tapi kita menjadi orang Kristen yang rata-rata terus. Kenapa? Apakah kita melakukan hal yang sama terus dari hari ke hari? Gak peduli dengan Tuhan, gak peduli dengan firman, tidak mau berjalan dalam kebenaran. Kalau kita tidak didapatin menjadi orang yang berjalan dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, kita jalan mau kita sendiri, ujungnya kita menjadi orang yang suam kuku. Hanya legalisme yang kita lakukan. Layaknya orang-orang lain yang ibadah karena rutinitas. Kita ini ibadah, kita ini nyembah Tuhan karena kita ini memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Makanya setiap hari kita sembah Tuhan, kenalin firman, bergaul dengan firman setiap hari. Nyembah Tuhan, pingin, ngerti, berjalan dalam ketepatan ilahi. Makanya hati kita itu berkobar-kobar setiap hari. Pingin kenal Tuhan, pingin terus cari Tuhan. Banyak kan orang Kristen tuh seperti yoyo, naik turun. Hari ini berdoa, besok enggak. Karena apa? Enggak punya tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya bilang, setiap pribadi kita hari ini memiliki tujuan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu mesti cari sendiri tujuan Tuhan dalam hidupmu. Itu dicari melalui doa, pujian, dan penyembahanmu setiap hari di kamar doamu. Kalau nggak pernah berdoa, nggak pernah nyembah Tuhan ya, bagaimana mungkin kamu ngerti tujuan dalam hidupmu? Makanya tidak heran kamu menjalankan kehidupanmu layaknya seperti orang dunia. Aktivitas dunia yang kamu kerjakan setiap hari. Kamu melakukan kehidupan layaknya seperti orang dunia. Jalan maunya sendiri. Hidup maunya sendiri. Tanpa mau ngerti tujuan Tuhan. Ya kristenannya Kristen legalistik dan agamawi. Pinter ngomong firman,
Pinter posting firman tapi nggak pinter hidupin firman. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan bagi banyak orang. Yang lebih parah lagi, dari tahun ke tahun hidupnya tidak pernah berubah, sama terus. Dan di hadapan Tuhan dicapnya menjadi orang yang malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Karena apa? Nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nggak memiliki kerinduan setiap hari dengan Tuhan. Kalau engkau setiap hari nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, nggak memiliki rasa haus dan lapar sungguh-sungguh, pengen kenal Tuhan, pengen ngalami Tuhan secara pribadi, engkau biasa saja, suatu hari engkau akan dimuntahkan Tuhan loh. Karena engkau nggak panas dan nggak dingin. Hari ini kita harus belajar mengkorek sampai kedalaman batin kita ini. Sungguh hati kita ini harus nempelnya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan berkobar-kobar melayani Tuhan, mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Saya berdoa Tuhan benar-benar sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hatimu untuk dipersiapkan hal yang besar di masa yang akan datang. Amin. Dan sekarang buka bersama saya di Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Allah engkau baiknya jika engkau dingin atau panas. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tetap melihat sampai ke kedalaman batin kita. Dia tahu loh kondisi rohani kita itu seperti apa di hadapannya. Benar nggak kita ini orang yang menyala-nyala? Alkitab kan ngomong, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi kita melayani Tuhan bukan karena kita mencintai Tuhan banyakan, karena aktivitas yang sudah ditetapkan gereja atau jadwal pelayanan. Kalau hati kita ini nggak memiliki kerinduan, jatuh cinta, benar-benar kesungguhan hati, kita akan menjadi orang yang legalistik, yang agamawi. Fisiknya ibadah di gereja, tapi hatinya tidak memiliki cinta, tidak memiliki kekaguman, kerinduan, ingin ngalami Tuhan, ingin benar-benar jatuh cinta dan bersekutu intim dengan Tuhan. Tidak heran kekristenannya hanya agamawi, hanya rutinitas saja, yang tidak memberikan dampak apa-apa, malah cenderung melakukan pelanggaran dan dosa. Kalau Tuhan itu perhatikan semua tindakan kita, pekerjaan kita, apapun yang ada di dalam hati kita, apalagi kalau kita didapatin tidak dingin dan tidak panas. Ini suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Jatuh cinta sama Tuhan tidak. Rajin ke gereja iya. Melakukan dosa tidak. Tapi rajin ke gereja. Seperti orang gak punya gairah sama sekali sama Tuhan. Orang-orang model kayak begini nih. Ini perhatikan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku loh. Kalau kita didapatin menjadi orang yang suam-suam kuku, ngerti firman juga kagak, tapi rajin ke gereja. Jadi Kristen ya Kristen biasa saja, nggak punya kerinduan, nggak ingin belajar kebenaran, nggak hidup kudus, nggak komitmen dengan Tuhan, nggak punya gairah yang menyala-nyala. Engkau akan dibuang Tuhan, engkau akan dimuntahkan Tuhan dari mulutnya. Hari ini kita harus memiliki kegairahan kita dengan Tuhan, kerinduan hati kita, pingin ngalami Tuhan, pingin kenal Tuhan sampai kedalaman hatinya. Kalau kita nggak punya kerinduan kedalaman, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan menjadi orang yang biasa saja. Kita bisa melakukan aktivitas apapun juga yang kelihatannya rohani, tapi tanpa didasarin kerinduan dan kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan, sampai ngidam benar-benar, orang yang haus dan lapar akan Tuhan itu seperti orang yang mengalami kalau tidak dipuaskan tuh rasanya pingin mencari terus nih. Kalau hari ini engkau jadi orang ya cukuplah mencukupkan diri dengan kekristenanmu hari ini. Ngerti firman kagak, berdoa juga enggak, tapi banyak ngomong perkara rohani, pada kenyataannya hidupmu malah kacau dan bawa belur. Hidup kita ini harus benar-benar kita taruh di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Hati kita ini harus nempelnya kepada Tuhan, memiliki kehausan dan kelaparan setiap hari. Kalau engkau memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan setiap hari, engkau akan berdoa loh. Pasti berlutut, berdoa nyembah Tuhan. Karena kehidupan kita ini bergantung pada kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita ini gak bisa lakukan apa-apa. Kalau tanpa kekuatan Tuhan kita merasa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri kita bisa melakukan aktivitas.
Kita akan jadi orang yang sombong. Kita akan jadi orang yang membanggakan diri. Toh aku nggak berdoa masih diberkatin kok. Toh aku nggak melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, tetap aku hari ini berhidup berkelimpahan, nggak kekurangan apapun. Akhirnya apa? Kebanggaan dirinya yang membuat dia menjadi bisa merasa mampu. Orang kayak begini nih ya, nggak peduli Tuhan. Orang-orang yang nggak peduli Tuhan karena merasa bisa melakukan aktivitas apapun tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan dianggaplah, oh aku nggak cari Tuhan, aku nggak nyembah Tuhan, aku nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, aku diberkati kok. Ngapain lagi? Perhatikan ya, ayat yang ke-17 ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Apalagi udah orang-orang kaya ini. Toh aku nggak cari Tuhan, nggak berdoa, tetap aku diberkati. Itu lihat tuh orang yang rajin ke gereja itu tambah miskin. Orang rajin doa puasa tetap hidupnya biasa-biasa saja. Ini bahaya nih. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa kok. Ngapain lagi meski cari Tuhan? Udah cukup. Wes cukup aku. Gak butuh Tuhan lagi. Mau mobil bagus, mobil mewah. Mau jalan ke luar negeri kapan saja bisa. Mau beli apa aja bisa. Udah cukup. Ngapain? Aku gak berdoa pun everything sudah tersedia dengan baik. Dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Meskipun secara fisik kaya, tapi secara rohani melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bayangin nih. Kalau engkau merasa dirimu ini menurut kacamatamu sendiri cukup, tidak kekurangan apa-apa, hidup berkelimpahan, hidup enak, nggak perlu cari Tuhan, nggak perlu doa, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi cari Tuhan dengan kesungguhan hati, nggak perlu lagi, doain orang lain, nggak pedulilah orang lain, penting dirinya sendiri kok. Pokoknya nggak peduli dengan perkara-perkara rohani. Kristennya hanya Kristen KTP. Yang penting minggu ke gereja, ngerti khotbah juga kagak, baca firman juga nggak ngerti, berdoa pun jarang-jarang, berdoanya cukup jadi rutinitas agamawi. Kamu apalagi nih yang Kristen dari sejak lahir, Kristen dari nenek moyang, kamu nggak ngerti firman, bertahun-tahun diajak ngomong firman plonga-plongo, belajar firman juga kagak ngerti, praktek firman kagak ngerti, hidupnya kacau, tapi tambah diberkatin dengan di mata Tuhan. Kamu kalau nggak ngerti perkara ini, kamu suam-suam kuku, kamu merasa cukup dengan semua yang kamu miliki, di mata Tuhan kau melarat, engkau malang, bayangin, melarat di mata Tuhan. Meskipun secara fisik kaya raya, secara fisik berhidup berkelimpahan, di mata Tuhan kalau engkau nggak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan, engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Ngeri nggak? Kita kan nggak mau didapatin seperti ini. Makanya Alkitab ngomong begini, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kutegur dan kuhajar, sebab itu barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ini dengerin baik-baik. Masih ada kasih karunia sampai hari ini. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu sampai hari ini kita bisa menikmati dengan baik, Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bertobat loh. Makanya kalau engkau sedang mengalami proses, menghadapi tekanan, menghadapi impitan, sedang ditegur, sedang dihajar, harusnya kita tuh koreksi diri sampai kedalaman batin kita. Kita ini harus bertobat balik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan kembali, supaya hati kita ini lurus, tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan mau kita sendiri, bukan kita nih jalan seenak perut kita sendiri. Karena Tuhan tuh punya tujuan dan maksud dalam kehidupan kita masing-masing yang berbeda-beda. Dan kita harus genapi destinasi kita sampai akhir zaman, dan kita dapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Bapak Ibu, miliki rasa hausmu dan laparmu akan Tuhan. Menyala-nyala setiap hari. Pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing sampai garis finish yang didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau belum mau bertobat dan balik kepada Tuhan,
Kasih setia Tuhan itu masih tersedia loh. Perhatikan ayat yang ke-20 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Hari ini Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Balik kepada Tuhan. Engkau yang malas cari Tuhan, engkau yang hidup sembarangan sembrono, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, ngakunya cinta Tuhan tapi kelakuannya jahatnya bukan main, busuk hatinya, emosian, buruk pokoknya karakternya, gak punya kerinduan dengan Tuhan. Saya percaya loh, orang yang memiliki kerinduan dengan Tuhan, setiap hari bergaul dengan Tuhan, hatimu pasti diubah Tuhan, pasti diubah Tuhan. Matamu akan melihat perkara-perkara rohani. Engkau akan melihat hal yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Bayangkan, punya KTP Kristen, tapi kelakuannya tidak mencerminkan seperti anak Tuhan. Malah melakukan hal yang jahatnya bukan main. Busuk dan kejam sekali. Orang model kayak begini nih, matanya dibutakan, gak bisa melihat kebenaran. Dan dia tuh pakai baju telanjang, orang-orang model kayak begini. Bayangin kalau pakai baju telanjang, dia dipermalukan. Setan, orang-orang model kayak begini gampang ditipu daya setan, dijerumuskan begitu rupa. Gak ada jubah perlindungan lagi. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang ngakunya Kristen bertahun-tahun, sudah sejak lahir jadi Kristen dari nenek moyang, tapi praktek hidupnya itu jahat, busuk hatinya, dekil. Tuhan akan hajar supaya bertobat. Makanya barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Di depan pintu dia sedang berdiri dan mengetok setiap hari. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Ya, kita harus mengalami pertobatan. Kita balik kepada Tuhan. Kita cintai Tuhan, kita kasih Tuhan. Kita memberi hati kita dan hidup kita ini sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan campur tangan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekarang kita mau koreksi hati kita. Benar gak kita ini mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh hidup mengasihi, hidup berkobar-kobar, setiap hari punya kerinduan, pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan? Atau kita udah cuek saja? Ya penting aku melakukan aktivitas sehari-hari, udah gak butuh apa-apa lagi, toh Tuhan cukupin kok, gak kekurangan apa-apa. Biasanya orang-orang yang hidupnya merasa nyaman, orang yang biasanya hidupnya merasa cukupin, dia gak butuh Tuhan. Justru kalau kita ini semakin diberkatin, kita menempel sama Tuhan, Tuhan akan pertambahkan, Tuhan akan pakai kita semakin menjadi berkat dan bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi yang besar sekali di hadapan Tuhan. Harusnya ini jemaat kaya loh ini. Jemaat yang ada di Laodikia ini adalah jemaat yang kaya. Harusnya bisa melakukan banyak hal karena diberkatin dengan apa yang dia miliki, harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi Tuhan marah, dia bilang, kamu ini buta telanjang, gak ngerti apa-apa. Kamu harus dimurnikan, harus dihajar. Jangan sampai semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan kita. Harusnya sumbernya itu dari Tuhan sendiri. Kenyamanan kita itu letaknya bukan di harta dan kekayaan. Kenyamanan kita letaknya ketika kita ini nempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Makanya apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun itu, bukan menjadi sumber kekuatan dan ketenangan kita. Sumber kekuatan dan ketenangan kita adalah Tuhan sendiri. Sekalipun kau sudah diberkati dan kaya raya, semakin kau cari Tuhan, pengen kenalin Tuhan, sampai masuk ke dalaman dimensi kedalaman dengan Tuhan, hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi orang yang memiliki pengaruh yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya jangan sampai kita sudah diberkatin di muka bumi ini. Hari ini kita diberkatin, hidup dalam kelimpahan, tapi Tuhan bilang bahwa engkau ini melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Kita gak mau didapati menjadi orang yang seperti ini. Kita mau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya, menjadi orang yang bisa didudukkan bersama Yesus Kristus. Duduk, perhatikan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan
sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang duduk bersama-sama dengan Bapakku di surga. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Hatimu harus nempelnya kepada Tuhan hari ini. Hatimu harus benar-benar memiliki kegairahan dengan Tuhan. Engkau yang sedang suam kuku, gak peduli dengan Tuhan sama sekali. Hanya sekedar menjalankan hidup. Hanya sekedar menjalankan hidup hari-hari. Yang penting minggu aku sebagai orang Kristen harus ke gereja lah. Tapi gak pernah belajar firman. Gak pernah nyembah Tuhan. Gak pernah memiliki kehidupan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan akan memuntahkan kamu loh. Jangan nyaman merasa kamu udah, oh Yesus, aku udah percaya Yesus, sekali selamat masuk selamat. Gigit jari kamu. Alkitab ngomong, kalau kamu gak panas atau gak dingin, kamu akan dimuntahkan dari mulutnya Tuhan sendiri. Makanya hari ini kita harus memiliki kegairahan dengan Tuhan. Kalau mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Kalau dingin, gak usah ke gereja sekalipun. Kalian perlu murtad aja, gak perlu percaya Tuhan. Kalau dingin sekalian. Tapi kalau kita ini bergairah dengan Tuhan. Orang yang bergairah karena memiliki tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kan saya bilang dari awal, Tuhan tuh punya tujuan masing-masing dalam kehidupan kita tuh berbeda-beda. Dan kita harus didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya melakukan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik sampai garis akhir. Menjadi orang yang mengalami kemenangan sampai garis akhir hidup kita. Kita menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang yang punya tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang benar-benar bersemangat, punya gairah, berapi-api dalam hidupnya. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan percayakan harus digenapi. Tapi kalau orang gak punya tujuan Tuhan dalam hidupnya, ya asal menjalankan kekristenan kehidupannya hari-hari tanpa peduli Tuhan, tanpa punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Harusnya tambah hari kita memiliki rasa kehausan dan laparan akan Tuhan, kerinduan yang kuat bersama Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai kedalaman batin Tuhan, kedalaman hati Tuhan. Kita sembah Dia, kita kenalin firman-Nya, kita berjalan hari demi hari, berjalan bersama Tuhan. Harusnya kita semakin diberkati, dipercayakan hikmat, pengertian, dan kekayaan, dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi pada kenyataannya, hati kita ini seringkali nempelnya kepada harta. Hati kita nempelnya bukan kepada Tuhan. Kalau kita mulai diberkati, kita tuh merasa aman, nyaman, udah gak butuh Tuhan lagi. Padahal kita sadar diri harusnya semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu dasalnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan dan kepandaian kita sendiri. Hanya lewat tangan kita yang Tuhan percayakan, itu dipercayakan mengerjakan segala sesuatu, Tuhan berkatin kita. Tapi berkat itu sendiri datangnya dari Tuhan. Jangan merasa cukup, merasa bangga diri bahwa segala sesuatu yang kamu capai hari ini adalah daripadamu sendiri. Akhirnya engkau menyombongkan diri dan gak merasa gak butuh Tuhan. Sampai hari ini pun kita itu butuh Tuhan kok. Kalau hari ini kita didapati menjadi orang yang tamak, serakah, gak peduli Tuhan, gak dingin, gak panas, ya datang kepada Tuhan, bertobat balik kepada Tuhan. Sekali hatimu nempel kepada Tuhan, nempel sama Tuhan, Tuhan akan kejar terus hatimu mulai hari ini. Dan Tuhan tidak akan masuk sampai kamu buka pintu hatimu. Tapi kalau setan tanpa kamu undang, dia akan masuk, bahkan menggagai, menguasai hidupmu. Tapi Allah kita itu Allah yang gentle luar biasa, sampai dia ketok pintu tiap hari, sampai engkau bukakan pintu, dia tetap ngetok setiap hari. Sampai kau bukakan pintu dan kau undang masuk, dia akan masuk dalam hatimu. Pertobatan itu adalah kerinduan hati kita untuk mengalami Tuhan dan berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan semau kita sendiri, bukan berjalan seenak kita sendiri. Hari ini kita mesti taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Jangan izinkan apapun selain Tuhan menguasai hati kita. Jangan izinkan harta menguasai hati kita. Jangan izinkan apapun selain Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kalau kita izinkan segala sesuatu yang selain Tuhan dalam hati kita, apapun itu, mau harta, kekayaan, jabatan, profesi,
apapun juga lah selain Tuhan. Akhirnya Tuhan menjadi nomor 2. Dan kita akhirnya gak peduli dengan Tuhan. Kita merasa apa yang kita miliki di muka bumi ini sebagai pegangan hidup kita, sebagai sumber ketentraman, sehingga kita gak peduli Tuhan. Engkau harus memiliki kerinduan dan kehausan dan kelaparan. Jangan sampai Tuhan bilang, engkau ini terkutuk, engkau ini melarat, buta, telanjang, miskin, malang lagi. Ngeri sekali. Kita mau didapati menjadi, hai hambaku, aku berkenan kepadamu. Silahkan masuk dalam meja perjamuan kawin anak domba. Kita mau didapati sama-sama menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Miliki rasa haus dan kelaparanmu akan Tuhan setiap hari. Kerinduanmu akan Tuhan. Tuhan akan taruh dalam hatimu rasa haus dan lapar begitu rupa. Tuhan akan taruh rasa kelaparan, kehausan yang begitu rupa. Sehingga engkau setiap hari bergaul dengan Tuhan. Pingin kenal Tuhan. Pingin ngalami Tuhan. Pingin Tuhan pakai hidupmu secara ajaib dan luar biasa. Amin. Hari ini yang malas sama Tuhan, yang malas berdoa, yang malas nyembah Tuhan dan gak peduli Tuhan, bertobat balik kepada Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitab. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang maha mulia. Kami materikan firman yang kami sampaikan dengan darah Yesus terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Buat hati kami berkobar-kobar mencintai dan mengasihi Tuhan. Buat hati kami ini berkobar-kobar mencintai dan mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Dapatin kami menjadi orang yang memiliki hati yang mencintai dan mengasihi-Mu. Yang bisa dipercaya hal besar bersama-Mu ya Tuhan. Dapatin hati kami ini berkenan di hadapan-Mu setiap hari. Menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan seperti yang Kau mau. Tuhan, ini hati kami. Terus bawa kami masuk ke dalam dimensi-Mu. Dimensi kekekalan, dimensi kedalaman dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan namun berdoa untuk orang yang sakit oleh pilih Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.